Pernah kebayang nggak apa sih yang bisa bikin seseorang lebih milih mati daripada ninggalin keyakinannya? Nah, hari ini kita bakal menyelami kisah Santo Octavianus dan ini luar biasa. Lebih dari 4.000 orang lainnya. Mereka semua menghadapi ujian iman yang paling berat dalam sejarah Kartago kuno. Coba deh bayangin, ada lebih dari 4.900 orang dihadapkan pada pilihan yang simple tapi mengerikan. Tinggalin imanmu atau mati. Kira-kira apa ya yang ngasih mereka kekuatan buat milih yang kedua? Yuk kita bedah bareng-bareng kisah keteguhan yang luar biasa ini. Oke, jadi setting ceritanya ini di abad kelima. Kita terbang ke kota Kartago di Afrika Utara. Kalau sekarang sih itu bagian dari negara Tunisia. Waktu itu, Kartago tuh pusat kekuasaan, pusat budaya, pokoknya kota penting lah. Tapi, di balik semua kemegahan itu, ada konflik keagamaan yang siap meledak. Nah, di tengah-tengah komunitas Kristen di Kartago inilah kita ketemu sama tokoh utama kita, Octavianus. Dia ini bukan orang biasa loh, jabatannya itu diakon agung atau archdeacon. Jadi dia itu pejabat senior gereja yang ngurusin administrasi dan pelayanan. Karena peran yang penting banget ini, dia jadi sasaran utama waktu konflik keyakinan itu pecah. Terus apa sih sebetulnya yang diributin? Jadi ini tuh pertentangan antara dua keyakinan. Di satu sisi ada umat Kristen Katolik kayak Octavianus yang percaya sama Tritunggal Kudus. Percaya kalau Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu Tuhan. Nah, di sisi lain ada Raja Hunerik dari kaum Vandal. Dia ini penganut Arianisme, ajaran yang bilang kalau Yesus itu ya istimewa, tapi nggak setara sama Allah Bapa. Kelihatannya beda tipis ya, tapi perbedaan doktrin inilah yang akhirnya jadi pemicu penganiayaan yang brutal banget. Dan skala penganiayaannya ini, wah bener-bener masif. Yang jadi target itu bukan cuma pemimpin-pemimpin kayak Octavianus, tapi lebih dari 4.900 umat Kristen. Ada laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak. Semuanya ditangkepin. Coba bayangin ya, satu komunitas utuh dicabut dari rumah mereka, menghadapi nasib yang gak jelas, cuma karena apa yang mereka yakini. Kita bisa tahu detail yang bikin merinding ini dari catatan seorang uskup bernama Victor yang jadi saksi mata langsung. Dia nulis satu momen yang, wow, luar biasa. Pas ribuan orang ini digiring keluar dari penjara, menuju kematian yang hampir pasti, mereka tuh nggak nangis, nggak meratap. Malah sebaliknya, mereka jalan sambil nyanyiin madah pujian. Iman mereka seolah jadi lagu perlawanan mereka. Perjalanan mereka menuju kemartiran itu sangat-sangat brutal. Jadi pertama-tama Raja Hunerik ngeluarin perintah pengasingan. Mereka semua dipaksa jalan kaki menyeberangi padang gurun Libya yang panas dan gak ada ampun. Tanpa makanan, tanpa air yang cukup, mereka dibiarin menderita sampai gak kebayang. Akhirnya di tahun 484, mereka semua wafat menjadi martir untuk keyakinan yang sama sekali gak mau mereka lepasin. Terus, gimana warisan Santo Octavianus ini diingat sampai sekarang? Nah, gereja merayakan hari rayanya setiap tanggal 22 Maret. Dan yang menarik nih, pengakuannya sebagai orang suci atau kanonisasinya itu terjadi secara pre-congregation. Maksudnya apa? Artinya, dia udah dihormati sebagai orang suci oleh komunitas lokalnya jauh sebelum Vatikan punya proses resmi kayak sekarang. Ini nunjukin betapa kuatnya pengaruh kesaksian hidupnya dari dulu banget. Oh iya, sebagai info tambahan yang seru nih, nama Octavianus itu sendiri ternyata asalnya dari bahasa Latin, Octavus, yang artinya ke-8. Mungkin dulu nama yang biasa aja ya, tapi sekarang nama itu jadi abadi, terukir dalam sejarah sebagai simbol keteguhan iman yang gak bisa digoyahkan. Kisah Santo Octavianus dan para martir di Kartago ini kan memang terjadi berabad-abad yang lalu ya. Tapi coba kita renungkan deh, pertanyaannya tuh masih relevan banget sampai sekarang. Apa sih keyakinan yang kita pegang teguh banget, yang rela kita pertahanin apapun risikonya? Ya, kisah mereka ini jadi pengingat yang kuat tentang betapa dahsyatnya kekuatan keyakinan manusia. Terima kasih sudah menyimak.